Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Mau Vitamin. Kali ini saya akan menyajikan sinopsis film The Intouchables, sebuah film drama komedi yang menyentuh hati dan terinspirasi dari true story. Film tentang seorang bangsawan yang mengalami kelumpuhan, lalu mempekerjakan seorang pemuda untuk menjadi pengasuhnya. Film berbahasa Prancis yang dirilis pada tahun 2011 ini banyak mendapatkan penghargaan. Salah satunya adalah nominasi Best Foreign Language di ajang Golden Globe. Langsung aja ya, begini sinopsisnya. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe jika kalian suka dengan review dan sinopsis film. The Intouchables dibuka dengan sebuah adegan pada malam hari di kota Paris. Dries mengendarai mobil milik Philip dengan kecepatan tinggi. Kebut-kebutan di jalanan yang ramai. Mereka dikejar oleh polisi hingga akhirnya terpojok dan tertangkap. Dries mengatakan kepada polisi bahwa Philip yang lumpuh harus segera dibawa ke ruang gawat darurat. Philip berpura-pura mengalami kejang dan petugas polisi yang tertipu mengantar mereka ke rumah sakit. Lalu, kisah persahabatan antara kedua pria ini diceritakan dalam adegan kilas balik. Philip, seorang penyandang tunadaksa yang memiliki hotel mewah, dan asistennya Magali sedang mewawancarai beberapa kandidat untuk menjadi pengasuhnya. Di sana berjajar para kandidat dengan pakaian rapi. Ketika diwawancarai, jawaban mereka terdengar normatif, terkesan berpendidikan dan berpengalaman. Kecuali Dries, seorang kandidat yang tidak memiliki ambisi untuk dipekerjakan. Dia hadir dengan gaya apa adanya. Dries kesana hanya untuk mendapatkan tanda tangan pada dokumen yang menunjukkan bahwa dia telah diwawancarai dan ditolak perusahaan, agar dapat menerima tunjangan kesejahteraan dari negara. Dries disuruh kembali keesokan paginya untuk mengambil dokumen yang sudah ditandatangani. Dries pun keluar. Ia berjalan, bertemu dan menyapa orang-orang. Lalu tibalah ia di sebuah apartemen yang sempit. Di rumah itu ada sepupunya yang masih kecil-kecil. Kemudian ia berbincang dengan bibinya yang telah mengangkatnya menjadi anak. Di obrolan itu, Dries dianggap anak yang tidak berguna, sebab telah menghilang selama 6 bulan dan kini menjadi pengangguran. Lalu, ia diusir dari rumah itu. Pada dasarnya, hati bibinya tidaklah tega, perasaannya sedih. Begitupun Dries, hatinya hancur dan galau. Keesokan harinya, Dries kembali ke tempat Philip dan disambut oleh Yvonne, ajudan Philip, yang memberitahunya bahwa dia diterima bekerja sebagai pengasuh untuk masa percobaan, yaitu sekitar sebulan. Sebab katanya, rata-rata pengasuh lainnya hanya sanggup bertahan selama 2 pekan. Meskipun tidak tertarik pada pekerjaan dan kurang berpengalaman, Dries mampu merawat Philip dengan baik. Meskipun metodenya terkadang tidak biasa dan terlihat nyeleneh, Dries menemani Philip di setiap momen hidupnya, membantunya dalam segala hal yang diperlukan, dan membuat hari-harinya lebih berwarna. Suatu hari, seorang teman Philip mengungkapkan catatan kriminal Dries, yang menyatakan bahwasanya ia pernah dipenjara selama 6 bulan karena perampokan perhiasan. Philip menyatakan dia tidak peduli dengan masa lalu Dries, karena Dries satu-satunya yang tidak memperlakukannya dengan belas kasihan dan empati. Dan itulah yang Philip inginkan. Philip juga tidak akan memecatnya selama Dries melakukan pekerjaan dengan benar. Di malam hari, Philip mengalami kegelisahan dan demam karena efek samping dari obat yang dikonsumsi. Lalu Dries membawanya keluar untuk menghirup udara segar. Mereka pun berjalan-jalan. Philip memberitahu Dries, dulunya dia memiliki istri yang mengalami keguguran kandungan selama 5 kali, hingga akhirnya mereka mengadopsi anak. Dan yang lebih menyedihkan lagi, istrinya pun meninggal dunia. Philip juga bercerita bahwa ia menjadi cacat setelah kecelakaan para layang.
Secara bertahap, Philip semakin dekat dengan Dries serta kehidupan pribadinya, termasuk bersikap lebih tegas dengan putri angkatnya, Elisa. Dries banyak belajar tentang seni, opera, dan melukis. Pada saat ulang tahun Philip, sebuah konser musik klasik diadakan di ruang tamunya. Philip mengambil kesempatan ini untuk mendidik Dries tentang karya klasik terkenal. Tetapi Dries sama sekali tidak tertarik. Merasa acaranya terlalu membosankan, Dries memainkan musik yang ceria, sehingga ulang tahun Philip menjadi lebih riuh. Di satu waktu, Dries mengetahui bahwa Philip memiliki hubungan surat menyurat dengan seorang wanita bernama Eleanor yang tinggal di Dunkirk. Dries mendorongnya untuk bertemu dengan Eleanor, tapi Philip tidak percaya diri dan khawatir dengan reaksi Eleanor ketika mendapati kondisi fisik Philip. Dries akhirnya meyakinkan Philip untuk berbicara dengan Eleanor di telepon. Philip juga setuju dengan Dries untuk mengirimkan fotonya di kursi roda, tetapi dia ragu-ragu dan meminta Yvonne untuk mengirimkan fotonya sebelum kecelakaan, tanpa sepengetahuan Dries. Tanggal bertemu antara Eleanor dan Philip disepakati. Di menit-menit menjelang bertemu, Philip terlalu takut untuk bertemu dengan Eleanor. Ia memutuskan membatalkan pertemuan itu dan pergi sebelum Eleanor tiba. Philip kemudian pergi bersama Dries dengan jet pribadi untuk bermain para layang di pegunungan Alpen. Sungguh menjadi waktu yang menyenangkan bagi mereka. Sekembalinya dari para layang, sepupu Dries datang ke rumah Philip untuk meminta bantuan, sebab sepupunya itu bermasalah dengan geng di wilayahnya. Mengetahui itu, Philip menyadari kebutuhan Dries untuk kembali ke keluarganya dan melepaskannya dari pekerjaan. Philip meyakinkan Dries bahwa Dries mungkin tidak ingin mendorong kursi roda orang cacat di sepanjang hidupnya. Dries kembali ke lingkungannya, bergabung dengan teman-temannya, dan berhasil membantu adik sepupunya. Sementara itu, Philip telah menyewa pengasuh untuk menggantikan Dries, tapi tentu saja Philip tidak nyaman dengan perlakuan yang normatif dari pengasuhnya. Semangat hidupnya turun, tidak mau mengurus diri lagi, dan terlihat sakit. Yvonne menjadi khawatir dan memanggil Dries kembali. Setibanya di rumah Philip, Dries memutuskan untuk mengantar Philip ke Maserati, yang membawa cerita kembali ke adegan awal, yaitu ketika mereka kebut-kebutan dan dikejar polisi. Setelah mereka lolos dari polisi, Dries membawa Philip ke pantai. Setelah bercukur dan berpakaian dengan elegan, Philip dan Dries tiba di restoran dengan pemandangan laut yang indah. Dries tiba-tiba meninggalkan meja dan mengatakan semoga sukses untuk Philip untuk kencan makan siangnya. Philip terheran-heran. Tanpa sepengetahuannya, beberapa detik kemudian, Eleanor tiba di depan Philip. Philip sangat emosional, tersentuh sekaligus terharu. Philip melihat keluar jendela dan melihat Dries di luar, dan tersenyum padanya. Dries mengucapkan selamat tinggal pada Philip dan berjalan pergi saat Philip dan Eleanor mengobrol dan menikmati kebersamaan satu sama lain. The Intouchables adalah film yang membuat saya tersenyum, lalu kemudian terharu. Teman-teman mau vitamin, terima kasih sudah menyimak. Mari tetap berpikir positif, dan sampai jumpa di sinopsis film berikutnya.